Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Kristus. Shalom, salam damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-15. Saya akan bacakan firman Tuhan dari ayat pertama sampai dengan kelima. Siapa yang boleh datang kepada Tuhan? Mazmur Daud. Tuhan, siapakah yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya, yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uang dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur Daud ini dari ayat yang pertama, pertanyaan Daud kepada Tuhan sebenarnya sedang mewakili perasaannya kepada Tuhan. Dari pertanyaannya ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa betapa Daud adalah pribadi yang sangat rindu. Daud adalah satu pribadi yang haus membangun keintiman, keakraban, dan kedekatan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Yang paling penting refleksi daripada ayat yang pertama ini adalah bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah keintiman, keakraban, dan kerinduan seperti yang dilakukan oleh Daud, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan itu menjadi prioritas utama di dalam kehidupan kita semua. Inilah yang paling penting yang harus kita miliki sebagai orang percaya, bahwa hari lepas hari kita punya satu kerinduan, rasa haus untuk datang kepada Tuhan, memiliki keintiman dan kerinduan yang sangat luar biasa kepada Tuhan. Dari pertanyaan Daud ini, dari pengalaman dan pengiringannya kepada Tuhan, ayat 2 Daud menjawab sendiri, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Jadi syarat pertama untuk kita bisa datang ke kemah Tuhan, untuk kita bisa menumpang di kemah Tuhan, dan untuk kita bisa diam di gunungnya Tuhan yang kudus, yang pertama adalah tidak bercela. Kalau kita melihat arti cela dalam kamus bahasa Indonesia, kata bercela dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya adalah cacat, itu artinya adalah kekurangan. Jadi artinya syarat yang pertama adalah kita tidak boleh cacat. Kehidupan kita, kehidupan rohani kita tidak boleh cacat. Kita tidak boleh kekurangan dalam hal rohani. Lalu yang kedua adalah melakukan yang adil. Untuk kita bisa menumpang di kemah Tuhan, untuk kita bisa diam di gunung Tuhan yang kudus, yang pertama adalah tidak bercela, yang kedua adalah adil, dan yang ketiga adalah mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Mengatakan kebenaran, mengatakan firman Tuhan, mengatakan yang benar dengan segenap hati. Yang berikutnya, kita tidak menyebarkan fitnah dengan lidah kita, karena lidah ini kadang sangat mudah sekali untuk membicarakan tentang hal orang lain yang mungkin itu belum ada kebenarannya. Kita menyebarkan fitnah, kita gosip, kita duduk dengan teman, kita duduk dengan komunitas kita, dan kita membicarakan orang lain yang
tentang hal orang lain yang belum tentu ada kebenarannya. Itu adalah fitnah. Lalu berikutnya, kita nggak boleh berbuat jahat terhadap teman kita. Dan kita nggak boleh menimpakan celah kepada tetangga kita. Kita harus membangun satu komunitas satu dengan yang lain yang saling membantu, yang saling menguatkan, yang saling memberikan kata-kata kekuatan, kata-kata firman Tuhan, kata-kata penghiburan satu dengan yang lain. Bukannya gosip, bukannya fitnah. Lalu berikutnya adalah kita harus memuliakan orang yang takut akan Tuhan. Yang kelima, yang terakhir, kita tidak boleh meminjamkan uang dengan riba. Nah, inilah beberapa hal yang diajarkan lewat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita datang atau untuk kita bisa menumpang dalam kemah Tuhan, untuk kita bisa duduk diam di gunung Tuhan yang kudus. Beberapa syarat itu yang harus kita lakukan sehingga kita dapat membangun satu kehubungan yang intim, yang dekat dengan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pagi ini. Haleluya.